Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Nursayo dengan 3 digit NIM terakhir 230 dengan prodi Komunikasi Digital dan Media, dan pada kali ini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Psikologi Komunikasi, materinya manajemen hubungan antar persona. Pada kali ini saya bersama guru saya di SMK, yaitu Pak Asep Sanjaya, SAY. Nah, Bapak boleh perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Sanjaya, mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 67 Jakarta. Aziz ini salah satu murid saya. Oke, ini mungkin agak panjang ya kalau diceritakan, karena kan awal pertemuannya aja sudah lebih dari 3 tahun gitu ya, dimulai dari 2023 sampai mau jalan sampai 2025 ini, dan banyak hal yang mungkin bisa diceritakan. Tapi secara interpersonal atau secara antarpersona, hubungan kita kan murid dengan siswa, tapi lebih dari itu juga kita terlibat nih dalam organisasi. Kebetulan kan Aziz juga salah satu ketua OSIS di sekolah gitu ya, dan saya juga pembina OSISnya. Jadi banyak hal yang membuat saya berinteraksi dengan Aziz, khususnya ketika sedang menjalankan program kerja OSIS ataupun ketika sedang melakukan pembelajaran di dalam kelas gitu. Ada banget pasti Aziz, karena kalau kita ngomongin masalah organisasi atau ketika kita ngomongin tentang pembelajaran di dalam kelas, ini komunikasi antara komunikan dan komunikator itu penting banget untuk dijalankan gitu. Ketika kita ada di dalam organisasi, misalkan di OSIS, kalau Aziz inget, itu kita sering banget ngelakuin diskusi gitu ya, itu ngejaga iklim positif untuk tidak terjadi miskomunikasi gitu. Karena ngelihatnya karakternya Aziz ini sebenarnya, kalau yang saya pelajari, suka memendam sesuatu gitu, jadi harus dipancing dulu biasanya, ini lagi kenapa Aziz, atau lagi ada masalah apa di OSIS, baru dari situ ada diskusi, komunikasi, akhirnya kebentuk tuh garis pengetahuan antara yang Aziz rasakan dengan yang harus saya lakukan gitu ya. Dan ketika kita di dalam kelas, itu pun terjadi gitu ya, ketika kaitannya dengan pembelajaran, diskusi terkait ketidakjelasan dalam metode atau ketidakjelasan dalam pemberian tugas. Misalkan Aziz kan termasuk yang proaktif ya, nanya gitu ya, baik dalam bentuk virtual melalui pesan WhatsApp gitu, atau kan bisa juga bertemu di ruang guru gitu ya, menjalin komunikasi secara langsung verbal gitu ya. Dan di situ kita menemukan bahwa ada titik temu yang hanya bisa dilakukan kalau kita melakukan komunikasi, karena boleh jadi pembahasan dari saya sebagai guru atau pembina pada masa itu dan pengetahuan Aziz terkait penguasaan kosakata mungkin atau pengetahuan lainnya terbatas, sehingga informasi jadi nggak sampai itu. Nah, dengan kita berkomunikasi, ketemu kliknya, dan alhamdulillah sih sejauh ini kita masih berhubungan dengan baik gitu Aziz. Nah, ini nggak personal banget ya, tapi nggak apa-apa ya saya jelasin ya. Aman banget lah. Jadi ada satu karakternya Aziz tuh yang saya suka tuh adalah dia senang banget sama tantangan. Nah, ini nggak saya agak sulit saya temukan, jarang di pribadi-pribadi Gen Z yang sekarang gitu ya. Karena kan kebanyakan kalau kita amati Gen Z itu punya satu kesamaan ciri, yakni senang yang praktis gitu ya, senang yang sifatnya langsung ada dan mudah gitu ya. Nah, Aziz ini agak lain, dia senang yang sifatnya menggali gitu ya, yang sifatnya harus dicari tahu lebih awal gitu, nggak percaya juga. Yang kedua, Aziz ini sulit langsung gampang percaya sama statement orang gitu ya. Termasuk misalkan gini Aziz, waktu kita jadi pembina dan ketua OSIS gitu ya, itu kan banyak yang saya kasih masukan input ya ke Aziz, misalkan Aziz tolong bantuin Pak Sek A B C D gitu. Kemudian kan jawaban dari Aziz nggak langsung siap oke, tapi jawabannya adalah emang kenapa Pak harus kayak gitu gitu ya. Nah, itu sebenarnya saya suka tuh karakter-karakter yang kritis gitu ya, yang membuat komunikasi jadi lebih erat. Dan dengan itu Aziz dalam menjalankan OSIS misalkan jadi bisa untuk mendelegasikan tugas dan informasi lebih masif ke staf yang ada di bawahnya, karena dia sudah paham apa yang sudah dibicarakan dan didiskusikan sebelumnya dengan pembina. Nah, beda lagi kalau di kelas misalkan, sebenarnya kalau di kelasnya agak berbanding terbalik guys ya. Kalau di OSIS kayaknya Aziz kritis gitu ya, kemudian banyak
melakukan quote and quote perdebatan gitu ya, tapi kalau di dalam kelas cenderung agak pasif gitu ya, tapi bisa mengikuti ritme dengan baik walaupun ada pertanyaan-pertanyaan stimulus yang kemudian diajukan ketika ada diskusi di dalam kelas, tapi secara pragmatis kelihatannya akan lebih seru banget kalau ngeliat Aziz dari sisi organisasi. Itu salah satu privilege saya sih, bisa ngeliat kamu dari dua sisi yang berbeda ya, antara kemampuan kamu dalam segi akademis, komunikasi di situ, kemudian ketika kamu secara pragmatis menjalankan konsep-konsep dan juga prinsip-prinsip keorganisasian gitu ya. Kalau misalnya dari saya sendiri ya Pak, saya juga punya ketertarikan sendiri dengan sikap atau sifat Pak Asep sendiri nih selama saya kenal sama Pak Asep. Nah, mungkin pas di awal ngajar kan pas sebagai Pak Asep yang datang guru baru nih. Iya. Nah, waktu itu kita nggak langsung dari awal semester ya? Iya, di semester kedua kalau nggak salah ya Pak. Iya. Nah, saya masih masih ini guru paling muda nih. kayaknya asik-asik aja nih. Nah, akhirnya makin lama makin kenal, gurunya agak lain dari guru-guru yang lain. Misalkan misalnya guru-guru itu kan kayak jarang bercanda, atau kalau misal dibercandain dia malah marah atau gimana ya Pak. Nah, cuma Pak Asep sendiri ini agak beda nih Pak. Malah kalau misalnya ada yang bercanda, dibercandain balik. Nah gitu Pak. Bahkan maka dari itu banyak teman-teman saya atau siswa-siswa yang lain kayak merasa Pak Asep ini bukan hanya sebagai guru tapi sebagai teman di saat di luar pelajaran. Nah, terlebih lagi saat Pak Asep pertama kali menjadi pembina OSIS, dan itu waktu di bulan Juli di MPLS ya Pak? Iya, 2024 kalau nggak salah. Iya, nah itu pertama kalinya, dan sisa jabatan saya cuma 3 bulan. Nah, di 3 bulan itu, di waktu yang lumayan singkat, nah saya merasakan kayak ada yang harus diubah nih Pak. Nah, dari sisi organisasi kamu? Iya, ada yang harus diubah dan gimana. Awalnya saya juga bingung mau ngomong kemana, mau harus cari taunya kayak gimana. Nah, kan akhirnya saya ngajuin diri, memberanikan diri juga ke Pak Asep buat ngomong kalau misalnya struktur OSIS harus diubah. Iya, betul. Nah, pada hari itu juga, pada malam itu juga, saya dan Pak Asep akhirnya berdiskusi secara langsung. Cukup panjang juga sampai larut malam. Nah, terkait hal-hal yang ingin benar diubah di organisasi sendiri. Nah, sifat yang saya sukai dari Pak Sepi sangat kritis, sangat memahami dan tahu kadang serius, kadang bisa bercanda. Nah, terus juga kebanyakan pembina atau guru-guru lain kalau misalnya kita ngasih masukan atau pendapat itu kayak diterima mentah-mentah atau gimana. Nah, berbeda sendiri dengan Pak Sep, kadang ada yang ditolak. Misalnya mengajukan proposal ataupun lain, kadang ada yang dicoret-coret dulu, ada yang di apa ya bahasanya, mungkin bahasa kasarnya ada yang di postpone, ada di cancel gitu ya, macam-macam lah pokoknya digituin. Nah, akhirnya kayak harus diulang-ulang berkali-kali sampai akhirnya pas sendiri yang turun tangan harus benar-benar ngejelasin langsung gimana nya. Nah, maka dari itu saya belajar kalau misalnya budaya kritis dan berdiskusi, berdebat itu juga menjadi salah satu hal yang penting. Nah, sebenarnya dari situ juga sih Jis, pentingnya komunikasi tadi ya. Dan kalau di awal tadi kamu sedikit menjelaskan tentang salah satu daya tarik yang mungkin kamu lihat dari saya adalah dapat menyesuaikan dengan kondisi gitu ya, atau adaptif, kemudian bisa tahu siapa nih lawan bicara saya gitu ya. Kalau misalkan dia kayak usia kamu kan Gen Z segala macam, mungkin saya bisa menyesuaikan berbanding dengan guru-guru dalam tataran umur yang lebih senior dari saya. Sebenarnya itu bentuk penyesuaian sih Jis. Jadi saya pribadi punya cara saya sebenarnya untuk kemudian berkomunikasi. Tapi lebih dari itu, ketika kita ngejalin komunikasi, saya ngelihat juga ya, misalkan Aziz di kelas gitu ya, dan analisis saya kan adalah kira-kira untuk siswa atau murid dalam
kondisi rentang usia seperti kalian, apa yang disenangi, apa yang tidak disenangi gitu ya. Kemudian apa yang harus saya lakukan dan apa yang tidak harusnya saya lakukan. Analisis itu yang kemudian menciptakan iklim cara mengajar saya yang mungkin agak berbeda gitu ya dari kebanyakan guru. Tapi lebih dari itu sih, itu cara kita sama-sama beradaptasi sih dengan lingkungan dan bisa saling support untuk ya membangun komunikasi yang lebih baik, lebih efektif sampai hari ini. Sampai hari ini. Ada khususnya ketika hubungannya adalah sebagai pembina dengan ketua OSIS. Jadi kalau kamu ingat dulu kita sering banget bukan berdiskusi ya, itu berdebat mungkin gitu nih. Tapi saya sudah wanti-wanti dari awal bahwa saya pribadi yang bisa didebat, tapi saya juga senang mendebat gitu ya. Kan konsepnya debat saya, nanti saya debat balik gitu. Itu sudah saya sampaikan di awal. Jadi saya menerima segala kritik, tapi saya juga memberikan seluruh kritik yang saya punya ke orang yang jadi komunikan saya gitu. Nah, salah satunya Ajis pada masa itu. Jadi misalkan ada permasalahan tentang sebuah program kerja gitu lah ya. Kemudian Aziz punya konsepnya sendiri dan saya punya cara pandang saya sendiri. Di situ sebenarnya jujur sih saya ngerasa mungkin saya punya pandangan yang lebih luas gitu ya. Mungkin saya pengen lebih cepat selesai gitu ya. Udah jangan terlalu banyak didebatin gitu ya. Saya pernah di BEM misalkan, saya pernah terlibat di IO yang cukup besar gitu kan ya. Kalian yang di OSIS ya terima beres gitu untuk hal yang seperti itu, karena cukup besar kegiatan waktu itu ya. Kita ngadain kegiatan pensi di sekolah dan anggarannya cukup besar. Tapi Aziz mungkin karena punya tanggung jawab gitu ya tentang acaranya dan kemudian juga membawa angkatan dan teman-temannya, ada konsep-konsep yang mungkin nggak sejalan nih guys antara kita, sehingga terjadi debat gitu ya, debat yang kemudian ya pada akhirnya saling membenarkan argumen masing-masing. Tapi pada akhirnya kan kita ya bisa saling menerima gitu ya kan pada akhirnya seperti itu, dan nggak juga kemudian jadi yang bermusuhan gitu ya. Yang Aziz suka ngelawan nih misalkan nih, atau suka ngedebat saya gitu, terus saya jadi nggak respect ya, enggak juga, karena yang saya pahami adalah saya menempatkan hati ketika mengatakan kalimat tadi, saya siap didebat, saya siap dikritik, artinya ada ruang untuk saya kecewa, berarti ada ruang untuk saya tersakiti gitu, atau untuk ruang di mana saya tidak bisa mengekspresikan ide, pikiran, atau memvisualisasikan secara nyata gitu ya apa yang ada di dalam benak saya, dan terbentur tadi dengan keinginan komunikan saya nih, Ajis dan teman-teman di OSIS gitu ya. Atau lain lagi misalkan dengan konflik kita ketika merumuskan pembuatan organisasi baru waktu itu. Kita di sekolah kita belum pernah ada MPK waktu itu ya, Jis. MPK baru terjadi di 2024. Sekolah kita di tahun keempat berdiri gitu ya. Di situ ada tarik ulur juga ya. Maksudnya mungkin dari Aziz, ingat saya dulu sempat mengatakan emang harus banget ada gitu ya, karena mungkin Aziz belum pernah ngeliat MPK secara langsung Jis ya, pelaksanaannya, implementasinya kayak gimana. Tapi di dalam struktur OSIS dan MPK di sekolah-sekolah yang umum biasanya memang ada MPK itu, dan kita baru pertama kali bikin. Dari situ debatnya lebih hebat lagi gitu ya, gimana bentuknya, kemudian apa aja isinya, siapa aja orang-orangnya gitu kan, kemudian tugas pokoknya apa, fungsinya apa, dan segala macamnya. Tapi pada akhirnya ada penerimaan sih, saya ngelihat Aziz bisa menerima masukan itu, walaupun mungkin yang saya tangkap adalah kenapa bisa Aziz di dalam beberapa kondisi komunikasi kita terkesan menolak atau terkesan agresif gitu ya, sebenarnya adalah karena faktor ketidaktahuan aja gitu. Itu kan fungsi dari kita berkomunikasi itu untuk saling ada pemahaman, saling ada pengertian, saling ada tahu mengetahui antara satu dengan yang lainnya. Kalau udah paham, kalau udah tahu, timbul pengertian. Kalau udah ngerti, timbul kemudian kerjasama yang lebih efektif dari situ. Saling membantu, saling tolong dan menolong. Dan itu yang terjadi sih di 3 tahun belakangan kemarin, walaupun mungkin kita secara kedekatan lebih dekat di tahun terakhir aja sih ya, di 3 bulan ketika kamu menjabat. Tapi
sebelum juga memang sudah ada keterikatan kerja gitu ya, karena walaupun bukan pembina OSIS sebelumnya, saya sering juga memberikan beberapa masukan, saran, kritik gitu ya, walaupun dari sisi eksternal OSIS. Dan itu juga jadi bagian penting gitu ya, dimana menjaga komunikasi untuk tetap terjalin walaupun mungkin kondisinya adalah misalkan kayak sekarang nih Aziz udah nggak di 67 ya, tapi dalam beberapa konsep misalkan ada yang Aziz nggak paham tentang perkuliahan atau apa, kan kadang suka balik nanya ya, dan saya juga senang menanggapi itu bukti bahwa komunikasi yang kita jalin selama sekolah walaupun begitu hektik, begitu banyak problematikanya, begitu banyak emosionalnya, tapi itu yang sebenarnya jadi menguatkan tuh Jis, bahwa konflik tidak selamanya menjadi musibah atau bencana, tapi ada masalah itu kadang menguatkan ya, khususnya dalam hubungan dan komunikasi. Itu sih yang saya rasa. Nah, jadi seperti itu teman-teman hubungan kita berdua. Ada lagi Mas Yap? Kayaknya kalau dibicarain bisa 2 jam ya, bisa lebih nih. 4 SKS nggak selesai. Iya. Ya sudah. Terima kasih Pak Asep atas bantuannya untuk mengerjakan atau menyelesaikan tugas ini. Terima kasih juga untuk teman-teman Bu Vivin dan kakak-kakak Asdos. Nah, mungkin itu saja dari kami. Sekiranya ada salah kata atau sikap, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.